Islam mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan siapa saja. Menjadi seorang muslim bukan berarti menutup diri. Toleransi itu indah, tapi ada batasannya. Memahami perbedaan, boleh. Menghormati keyakinan orang lain, wajib. Tapi, bagaimana jika toleransi itu justru membuat kita melangkahi batas iman? Lalu bagaimana Islam membimbing kita agar tetap seimbang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bunda-bunda sholihah, ahlu jannah semuanya insyaallah. Amin. Pemirsa di rumah, di antara puasa ini ada membangun golden rule of ethic. Apa itu golden rule of ethic? Adalah empati, rasa sosial satu dengan yang lain. Makanya orang berpuasa itu sia-sia kalau dia tidak mau beramal sosial. Kalau kamu nggak mau kelaparan, jangan biarkan orang lain kelaparan. Maka toleransi adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini bicara tentang toleransi. Bahwa hidup itu bertetangga. Hidup itu harus saling tolong-menolong, betul? Betul. Sekarang saya tanya, kalau kita ada musibah, yang nolong tetangga kita apa presidennya? Tetangga. Kalau kita ada musibah, yang nolong itu ketua partai apa tetangga? Tetangga. Kalau kita ada musibah, yang nolong itu anggota dewan yang kita pilih atau tetangga? Tetangga. Maka kita perlu toleransi, tapi jangan kebablasan. Lakum dinukum Waliyadin. untukku agamaku, untukmu agamamu. Saya senang dengan Iza, tapi sehebat apapun saya akrab dengan Iza, kira-kira kalau istrinya saya pinjam boleh nggak? Ada nggak batasnya? Ada. Demikian juga toleransi. Toleransi bukan berarti kalau agama lain diajak Jumatan bareng, Natalan bareng, Waisak bareng, enggak. Untuk Waisak silahkan sendirian, untuk Natal silahkan orang Kristen, untuk Idul Fitri, sholat Jumat hanya orang Islam. Karena toleransi jangan kebablasan. Demikian juga makanan, juga dalam perbuatan, juga dalam hal-hal tertentu. Karena toleransi itu sangat diajarkan, tetapi ada batas-batas. Gimana toleransi? Satu, kalau menyangkut akidah, maka kita sendiri-sendiri. Tidak bisa bertuhan satu, ya kadang-kadang dua, kadang tiga, kadang satu, nggak bisa. Yang kedua kaitannya dengan syariat. Karena syariat kita punya syariat masing-masing. Cara sholat kita dengan cara ibadah orang lain beda nggak? Beda. Maka itulah batas-batas toleransi. Maka puasa mengajarkan kita untuk menjadi makhluk sosial, untuk berempati, untuk menanamkan golden rule of ethic, yaitu dasar mula etika. Kalau kamu nggak mau makan kelaparan, orang lain juga nggak makan, juga kelaparan. Kalau kita nggak makan kan karena cuma nahan diri, betul nggak? Tapi ada nggak makanan dibuka? Makanya habis buka puasa kita bakso, soto, siomay, rujak, lote semuanya. Sementara saudara kita nggak makan, memang nggak ada yang dimakan. Maka kepedulian itu penting, toleransi itu penting, tetapi semuanya ada batasnya. Lakum dinukum Waliyadin. Baik, sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Saya. Oke, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ceritanya Ustadz. Teman saya itu kan bekerja di perusahaan mayoritas non-muslim. Ya. Nah, kemudian di setiap acara kantor itu dia selalu ikut kegiatan yang bertentangan dengan keyakinannya. Nah, di acara itu dia sempat makan makanan yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Nah, apakah dia berdosa karena tidak kesengajaan itu? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, setiap pelanggaran kalau dia tidak sengaja atau dia lupa karena tidak tahu, maka insya Allah diampuni. Karena diangkat pena bagi 3 orang. 3 golongan nih, 1 anak bayi yang belum balik. Maka bayi itu kemana-mana nggak pakai baju, nggak pakai celana, dosa nggak? Enggak, Ya. karena masih kecil. Tapi kalau kameramen pakai koteka kemana-mana, dosa. Betul nggak? Yang kedua, orang mabuk. Ya. Ketiga, orang tidur, termasuk diantaranya adalah orang yang gila sampai sembuh. Makanya orang gila itu kemana-mana makanin apa-apa nggak dosa. Betul nggak? Ngambilin apa-apa nggak dituntut karena sedang Gila. maka kalau dia tidak tahu, mudah-mudahan Allah maafkan. Tetapi kalau tahu, karena ada perbedaan. Artinya apa? Makanan halal kita dengan halalnya orang lain beda nggak? Beda. Kita dilarang makan babi, sementara agama lain boleh nggak makan babi? Boleh. Ya, kita ada najis, orang lain ada najisnya, beda nggak? Beda. Maka harus dijaga. Karena nanti rusaknya agama kalau mencampurkan satu kaitannya dengan makanan. Saya tanya, Nabi Adam diusir dari surga karena apa? Makanan yang Ya, karena makanan. Saya tanya, diusir karena ngerampok? Enggak. Karena mencuri? tidak. Karena memperkosa? Tidak. Karena membunuh? Tidak. Karena apa? Karena makanan. Maka hati-hati. Kalau kita tinggal di satu tempat, mungkin kita mayoritas maupun minoritas, tetapi kalau makanannya makanan yang tidak dibolehkan, jangan kita makan. Hati-hati, karena makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita menjadi api neraka yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ingat, Adam alaihissalam diusir dari surga hanya karena makanan. Hati-hatilah dalam memilih makanan yang halal, thayyib, dan juga higienis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Ya ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.